Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hanafi, biasa dipanggil Hanafi. Saya adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 3, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian UTS Ilmu Kalam dari Bapak Ali Mursyid. Nah, di sini saya akan membahas tentang bukunya Bapak Harun Nasution, salah satu tokoh kaum rasionalitas yang ada di Indonesia, tentang pemikiran kaum Mu'tazilah. Jadi Bapak Harun Nasution lahir di Sumatera Utara, di Tapanuli pada tanggal 23 September 1919. Nah, Bapak Harun Nasution ini adalah salah satu rektor IAIN UIN Syarif Hidayatullah sebelum menjadi UIN. Nah, dia adalah salah satu rektor dari IAIN Jakarta. Baik, saya akan mengulas tentang isi buku Bapak Harun Nasution yang berjudul tentang teologi Islam, aliran-aliran sejarah, analisa perbandingan. Nah, di sini saya akan membahas tentang kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam, dan mereka bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Beberapa pendapat mereka adalah kaum yang memakai akal, sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Nah, berbagai analisa yang dimajukan tentang pemberian nama Mu'tazilah kepada mereka, uraian yang biasa disebut dengan buku-buku Atha serta temannya Amr bin Ubaid, dan pembawa ajaran ini adalah Wasil bin Atha. Nah, banyak cerita tentang asal-usul Mu'tazilah ini, cuman lebih banyak pandangan tentang asal-usul Mu'tazilah ini adalah dari Wasil bin Atha dan temannya Amr bin Ubaid, dari cerita tentang Hasan al-Basri. Nah, di sini dikisahkan bahwa ketika suatu hari Wasil bin Atha datang ke dalam majelisnya Hasan al-Basri yang ada di kota Basrah dengan temannya Amr bin Ubaid. Nah, ketika itu ada yang bertanya tentang pendapat tentang orang yang berdosa besar. Nah, ada yang mengatakan orang berdosa besar itu adalah kafir. Nah, mereka itu adalah kaum Murji'ah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kaum orang-orang yang berbuat dosa besar itu mereka tak mukmin. Nah, di sini Wasil bin Atha mempertanyakan tentang di mana letaknya orang yang berdosa besar. Nah, pada saat itu Hasan al-Basri ingin menjawab pertanyaan tentang pelaku dosa besar itu. Cuman Hasan al-Basri memikirkan sejenak tentang pertanyaan yang dilontarkan tersebut. Nah, Wasil bin Atha langsung menjawab pertanyaan tersebut. Dia mengatakan orang-orang yang pelaku dosa besar, mereka tidak bisa dibilang kafir, tidak bisa dibilang mukmin. Nah, mereka itu berada antara tengah-tengah antara kafir dan mukmin. Nah, jadi Wasil bin Atha mengatakan posisi orang-orang yang pelaku dosa besar ini, dia mengatakan bahwa mereka itu adalah al-manzilah baina manzilatain. Nah, mereka berada antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Jadi posisi mereka adalah di tengah-tengah. Nah, ketika mendengar jawaban Wasil bin Atha, di situ Hasan al-Basri
langsung berdebat dengan Wasil bin Atha. Nah, jadi Wasil bin Atha menjauhkan diri dari mereka, dari perkumpulannya Wasil bin Hasan al-Basri di masjid tersebut. Wasil bin Atha berdiri di ujung dekat tiang yang ada di belakang. Nah, di situ Hasan al-Basri mengatakan i'tazala an-Wasil. Wasil menjauhkan diri dari kita. Nah, dari situlah asal usul kata Mu'tazilah bagi golongan Mu'tazilah yang dipelopori atau ditokohi oleh Wasil bin Atha. Nah, menurut Al-Baghdadi, Wasil dan temannya Amir bin Ubaid Ibnu Bad diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena adanya pertikaian. Nah, karena adanya pertikaian antara mereka mengenai persoalan qadar. Nah, dan orang-orang yang berdosa besar. Keduanya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan mereka pengikut-pengikutnya disebut dengan kaum Mu'tazilah. Karena mereka menjauhkan diri ini dari paham umat Islam tentang soal yang orang-orang berdosa besar. Menurut mereka, orang serupa ini mereka tidak bisa mukmin dan tidak pula bisa dibilang kafir. Demikian keterangan tersebut dari Al-Baghdadi tentang pemberian nama asal-usul Mu'tazilah kepada golongan ini. Nah, ada versi lain yang mengatakan asal-usul Mu'tazilah ini dari Tashiqubroh Zadah. Nah, menyebut bahwa Qatadah Ibnu Da'amah pada suatu hari masuk ke masjid yang ada di Basrah menuju ke majelis Amir bin Ubaid. Yang dia sangka adalah majelisnya Hasan al-Basri. Setelah ternyata baginya bahwa itu adalah bukan majelis dari Hasan al-Basri, dia langsung berdiri dan meninggalkan tempat tersebut. Lalu dia mengatakan, ini kaum Mu'tazilah. Nah, semenjak itulah kata Tashiqubroh Zadah mereka disebut dengan kaum Mu'tazilah. Nah, dari cerita Qatadah bin Ibnu Da'amah ini, dia mengatakan bahwa majelis yang dia datangi itu adalah Amr bin Ubaid. Seperti yang saya jelaskan tadi, Amr bin Ubaid itu adalah sahabat atau temannya dari Wasil bin Atha yang telah membuat majelis tersendirinya. Nah, di sini Qatadah menyebut bahwa majelis tersebut adalah majelis dari kaum Mu'tazilah. Nah, menurut lain, versi menyebutkan mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah jauh dari dalam arti atau tidak masuk golongan mukmin dan golongan kafir. Di samping keterangan-keterangan klasik tentang Wasil bin Atha, nah, teori baru ada yang mengatakan oleh Ahmad Amin, nama Mu'tazilah sudah terdapat sebelum adanya peristiwa Wasil bin Atha dengan Hasan al-Basri. Sebelum timbulnya pendapat ini tentang posisi di antara kedua posisi, kalau itu dipakai sebagai designatif terhadap golongan orang-orang yang tidak mau turut campur terhadap pertikaian politik. Nah, yang terjadi pada zaman Utsman dan zaman Ali. Nah, dalam teori baru ini, Ahmad Amin mengatakan bahwa sebenarnya kaum Mu'tazilah tersebut telah ada sebelum peristiwa Hasan al-Basri dengan Wasil bin Atha. Awalnya dia mengatakan sebenarnya asal-usul Mu'tazilah ini pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang terjadi pertikaian antara politik mereka. Ketika Utsman bin Affan dibunuh, nah, digantikanlah oleh Ali bin Abi Thalib. Di sini banyak golongan orang-orang yang mengusut, menyuruh mencari siapa pelaku pembunuhan Utsman. Nah, cuman Ali tidak mencari siapa pelakunya Utsman. Nah, di sini banyak timbulnya golongan-golongan baru dari kaum muslimin. Salah satunya kaum Mu'tazilah. Nah, mereka inilah golongan orang-orang menjauhkan diri dari kancah politik. Nah, dia mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang yang tidak mau ikut campur dari politik dan mereka berfokus untuk beribadah dan berpuasa. Nah, dari At-Tabari menyatakan bahwa ada juga kisah tentang Qais bin Sa'ad. Dia adalah gubernur Mesir yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib
untuk menyumpai pertikaian yang ada di sana. Nah, Qais bin Sa'ad ini menemukan ada dua golongan di antara kaum muslimin yang ada di Mesir. Yang pertama, mereka itu golongan yang menjauhkan diri dari Karbita atau i'tazalat ila Karbita. Nah, mereka ini menyebut dirinya adalah kaum Mu'tazilah. Dan satu lagi adalah golongan yang pendukungnya Ali. Nah, jadi karena terjadinya dua golongan tersebut, Qais bin Sa'ad dia mengirim surat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan bahwa golongan yang menyebut yang menjauhkan diri dari mereka itu adalah golongannya Mu'tazilah. Nah, Abu Al-Faidah memakai kata Mu'tazilah sendiri. Nah, jadi kata-kata i'tazala atau Mu'tazilah telah dipakai kira-kiranya 100 tahun sebelum peristiwa Wasif bin Atha dengan Hasan al-Basri. Nah, dalam artian golongan yang tidak mau turut campur atau pertikaian politik yang ada di zaman mereka. Nah, dengan demikian golongan Mu'tazilah ini mempunyai corak politik. Dalam pendapat Ahmad Amin, Mu'tazilah kedua yaitu golongan yang timbul pada zaman Wasil juga mempunyai corak, yaitu corak politik, karena mereka sebagai kaum Khawarij dan kaum Murji'ah juga membahas praktek-praktek politik yang dilakukan oleh Utsman dan Ali dan juga Muawiyah dan sebagainya. Nah, perbedaan antara kedua inilah membawa Mu'tazilah kedua menambahkan persoalan-persoalan teologi yang ada dan filsafat ke dalam ajaran-ajaran dan pemikiran mereka. Nah, Nallino, seorang orientalis dari Italia, mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Ahmad Amin. Dia mengatakan bahwa nama Mu'tazilah sebenarnya tidak mengandung arti memisahkan diri dari umat Islam. Nah, sebagai yang terkandung dalam versi yang diberikan As-Sarastani dan Al-Baghdadi dan Aqubrozadah. Nah, tetapi sebaliknya dia mengatakan nama itu diberikan kepada mereka karena mereka sendiri, menurut versi Al-Masudi, golongan yang berdiri netral di antara Khawarij dan di antara Khawarij yang memandang Utsman, Ali, Muawiyah sebagai orang yang kafir atau pelaku dosa besar. Nah, dan Murji'ah yang memandang mereka tak mukmin. Nah, oleh karena itu Nalino berpendapat bahwa golongan Mu'tazilah yang kedua ini mempunyai hubungan yang erat dengan golongan Mu'tazilah pertama. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa golongan Mu'tazilah yang kedua adalah lanjutan dari golongan Mu'tazilah yang ada yang pertama. Nah, tetapi teori ini langsung dibantah oleh Ali Sami An-Nasisiyar dengan mengemukakan argumennya bahwa di antara khalifah-khalifah Bani Umayyah yang menganut Mu'tazilah, Bani Umayyah adalah salah satu golongan yang bertentangan dengan kaum Khawarij yang dipandang oleh kaum Mu'tazilah. Mereka ini memandang bahwa pelaku dosa besar yang akan kekal di dalam neraka. Dengan demikian, bagaimana khalifah Bani Umayyah, tanya An-Nasisiyar, berpendapat menjadi pengikut bagi golongan yang memandang dirinya berdosa besar dan akan kekal di dalam neraka. Nah, Al-Nasisiyar selanjutnya berpendapat bahwa Mu'tazilah betul timbul dalam lapangan pertentangan politik Islam, terutama pada zaman Ali dan Muawiyah. Tetapi nama itu tidak dipakai untuk satu golongan tertentu. Argumentasi yang memajukan An-Nasisiyar bahwa kata-kata i'tazala atau Mu'tazilah tersebut dipakai untuk orang-orang yang menjauhkan diri dari peperangan-peperangan. Nah, mereka ini adalah golongan orang-orang yang mengasingkan diri dari perperangan atau dari cakap-cakapnya politik. Nah, mereka menjauhkan diri dari Ali dan sebagainya. Orang-orang demikian pada hakikatnya menjauhkan diri dari masyarakat umum dan memutuskan pemikiran pada ilmu pengetahuan dan ibadat. Mereka memusatkan pemikiran mereka kepada pengetahuan dan ibadat. Di antara orang-orang yang serupa terdapat
dua dari cucu-cucu Nabi, yaitu Abu Hashim dan Abdullah Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Hanafiyah. Nah, dan Wasil ini mempunyai hubungan erat dengan salah satu cucu Nabi, yaitu Abu Hashim. Nah, jadi menurut Al-Nasisiyar, golongan Mu'tazilah kedua ini timbul dari orang-orang yang mengasingkan diri dari ilmu pengetahuan dan ibadat, dan bukan dari golongan Mu'tazilah yang dikatakan merupakan alirannya politik. Untuk mengetahui asal usul Mu'tazilah sebenarnya memang sulit, karena banyak pandangan-pandangan tentang asal usulnya Mu'tazilah. Berbagai pendapat yang diajukan oleh para ahli, tetapi belum ada yang sepakat tentang asal usul nama Mu'tazilah tersebut. Yang paling jelas bahwa nama Mu'tazilah sebagai aliran teologi rasional dan liberal dan dalam Islam yang timbul sesudah peristiwa Wasil bin Atha dengan Hasan al-Basri yang ada di kota Basrah. Nah, sesudah peristiwa Wasil dan Hasan yang ada di kota Basrah, bahwa lama sebelum terjadinya peristiwa yang ada di Basrah tersebut, itu telah ada sebenarnya atau telah muncul kata-kata i'tazalah atau Mu'tazilah tersebut. Tetapi hubungannya antara Mu'tazilah pertama dengan Mu'tazilah kedua, fakta-fakta yang ada belum dapat memberikan kepastian tentang asal usul apakah sebenarnya yang memberikan nama Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atha atau pengikut-pengikutnya. Nah, dari situlah mempertanyakan siapa sebenarnya yang menamai pertama kali tentang Mu'tazilah. Al-Qadi Abdul Jabbar umpamanya mengatakan bahwa kata-kata i'tazalah yang dapat dalam Al-Quran mengandung arti menjauhi, yang salah dan yang tidak benar. Dan demikian kata Mu'tazilah mengandung arti pujian. Nah, dalam Al-Quran sebenarnya kata i'tazalah ini kata-kata yang memahami atau menjauhi yang salah dan yang tidak benar. Arti dari Mu'tazilah ini sebenarnya bagus, pujian gitu. Nah, selanjutnya ia menerangkan adanya hadis dari Nabi Muhammad yang mengatakan umat akan terpecah sebanyak 73 golongan. Dan yang paling patuh atau yang terbaik dari seluruh golongan tersebut, nah, ialah golongan Mu'tazilah. Ini menurut Ibnu Al-Murtada atau kaum Mu'tazilah sendirilah. Nah, dan bukan orang lain yang memberikan nama itu kepada golongan mereka. Nah, di sini mengatakan bahwa orang yang membuat nama Mu'tazilah itu ya golongan Mu'tazilah sendiri, mereka bangga dengan nama tersebut karena mereka menganggap itu bukan nama cacian atau nama ejekan. Nah, mereka bangga dengan nama Mu'tazilah yang diberikan kepada diri mereka. Dengan demikian, mereka tidak memandang nama Mu'tazilah itu sebagai ejekan. Selain nama Mu'tazilah, ada juga nama-nama lain yang mereka banggakan. Ya, mereka menyebut golongan mereka itu adalah ahlu adil, dalam artian golongan yang mempertahankan keadilan Allah atau keadilan Tuhan, dan juga ahlu tauhid, golongan mempertahankan keesaan yang murni dan keadilan Tuhan. Nah, lawan mereka memakai nama-nama seperti Al-Qadariyah karena mereka menganut faham free will. Nah, Al-Mu'tazilah karena mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, dalam arti sifat mempunyai wujud di luar zat Tuhan. Dari uraian yang ada di atas tadi, diketahui bahwa orang-orang yang pertama membina aliran Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha sebagai tokoh utama dari kaumnya Mu'tazilah. Ia lahir pada tahun 81 Hijriah di Madinah dan meninggal pada tahun 131 Hijriah. Nah, di sana ia belajar pada Abu Hashim Abdullah ibnu Muhammad ibnu Hanafiyah. Kemudian ia pindah ke Basrah dan belajar kepada Hasan al-Basri. Nah, dari buku lain yang saya temukan, sebenarnya asal usul dari Wasil bin Atha ini memang dari Madinah. Dia telah banyak
belajar kepada tokoh-tokohnya Murji'ah, tokoh-tokohnya Salafi, tokoh-tokohnya Syiah. Nah, di sini dia telah mempelajari tentang dari mana sebenarnya di mana letak tentang tokoh, tentang orang-orang yang berbuat dosa besar. Karena saking pintarnya Wasil bin Atta ini, dan dia terus mempertanyakan tentang asal-usul golongan orang-orang yang membuat dosa besar. Di mana sebenarnya letak orang-orang yang pelaku dosa besar ini? Nah, dari situlah muncul dalam pikirannya sebenarnya pelaku dosa besar tersebut adalah posisinya al-manzilah baina manzilatain. Mereka tidak bisa disebut dengan kafir dan tidak bisa disebut dengan mukmin. Nah, menurutnya pelaku dosa besar ini itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, posisinya antara mukmin dan orang-orang kafir. Nah, pandangan Wasil bin Atta ini, yang pertama dia memandang karena pelaku dosa besar ini dia fasik, dia telah melanggar hukum-hukum Allah, dia tidak pantas masuk surga. Nah, kalau dimasukkan dalam neraka itu adalah tempat orang-orangnya kafir. Nah, jadi dia membuat argumen tersendiri tentang di mana letak pelaku dosa besar tersebut. Jadi pandangannya pelaku dosa besar tersebut disebut dengan al-manzilah baina manzilatain. Nah, setelah dia berpikir lagi lebih lanjut, karena di akhirat cuma ada dua tempat, yang pertama di surga, yang kedua di neraka. Nah, jadi Mu'tazilah dari Wasil bin Atta memandang sebenarnya orang-orang fasik ini, yang pertama itu mereka adalah masuk ke dalam neraka. Nah, di dalam neraka posisinya di bawah dari golongan orang-orang yang kafir, karena mereka tidak bisa dibilang kafir ketika mereka berbuat dosa. Mereka tidak ada mengatakan kata-kata untuk kufur, mereka kafir. Nah, di sini mereka tetap muslim, cuman posisinya di dalam neraka itu lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Nah, mereka disiksa di dalam neraka. Setelah habisnya dosa pelaku dosa besar tersebut, nah barulah mereka dimasukkan ke dalam surga. Sebenarnya ajarannya itu kalau dipikir-pikir sebenarnya hampir sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kita, ketika kita berdosa, kita awalnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Setelah dalam neraka, setelah dosa kita habis, nah barulah kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, selanjutnya tentang ajaran kedua, ajarannya Mu'tazilah itu tentang Qadariyah. Ini yang diajukan oleh Ma'bad Al-Ghailan. Nah, Tuhan, kata Wasil, itu bersifat bijaksana dan dia adil. Ia tidak dapat berbuat jahat dan bersifat zalim. Tidak mungkin Tuhan menghendaki supaya manusia ini berbuat hal-hal yang bertentangan dengan perintahnya. Nah, jikalau Tuhan membuat hal-hal yang bertentangan dengan perintahnya, berarti Allah tidak adil, katanya. Nah, kepatuhan ini adalah kepada Tuhan. Atas perbuatan-perbuatan ini manusia memperoleh balasan. Dan untuk terwujudnya perbuatan itu Tuhan memberikan daya dan kekuatan kepada manusia. Tidak mungkin Tuhan menurunkan perintah kepada manusia untuk berbuat sesuatu kalau manusia tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk berbuat. Wasil kelihatannya memperoleh paham ini dari Ghailan melalui Abu Hashim Abdullah bin Muhammad Al-Hanifah. Nah, bahkan menurut Al-Nasair ada kemungkinan bahwa Wasil pernah berjumpa dengan Ghailan sendiri. Nah, ajaran ini didapatkan dari Ghailan. Jadi gurunya dari Hanafiyah. Nah, menurutnya bahwa Allah itu pasti adil, gak mungkin tidak adil. Jadi manusia inilah sebenarnya yang membuat diri mereka berdosa. Gak mungkin dong Allah yang telah memerintahkan kita berbuat baik, lalu Allah biarkan saja kita berbuat dosa gitu. Gak mungkin kan? Jadi Wasil bin Atta berpandangan bahwa pelaku dosa besar tersebut itu tergantung orang-orang membuat mereka berdosa. Mereka sendiri yang membuat diri mereka berdosa.
bukan dengan orang lain. Bukan dari perintahnya Tuhan kepada manusia. Nah, ajaran wasil yang ketiga itu mengambil bentuk tentang peniadaan sifat-sifat Tuhan. Bahwa apa-apa yang disebut dengan Tuhan sebenarnya bukanlah sifat yang wujud sendiri di luar zat. Nah, Tuhan ini merupakan sifat asasi Tuhan. Nah, ajaran ini adalah menghilangkan semua sifat Tuhan yang sama dengan manusia. Maksudnya, Wasil bin Atha berpandangan gak mungkin dong Allah itu sama dengan manusia, dengan makhluknya. Sedangkan Allah itu adalah Tuhan. Dia adalah posisi tertinggi. Nah, dia adalah raja di antara segala raja. Jadi pandangannya bahwa manusia ini hamba Allah. Jadi gak mungkin Allah itu sama dengan manusia. Nah, menurutnya salah satu ajaran yang paling fundamental dari Mu'tazilah ini adalah Al-Quran. Mereka berpandangan bahwa Al-Quran itu adalah salah satu makhluk Tuhan, bukan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena mereka berpandangan Al-Quran itu kalau memang firman Tuhan, kenapa dia bisa berbentuk gitu? Nah, dari situlah Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sebenarnya dari yang saya pahami, maksud dari Mu'tazilah ini Al-Quran itu adalah makhluk adalah Al-Quran yang berbentuk seperti buku sekarang. Nah, itulah mereka mengatakan makhluk. Nah, jadi Al-Quran adalah makhluk itu pada zamannya Al-Ma'mun itu sangat fundamental sekali. Raja Al-Ma'mun dari Abbasiyah itu dia salah satu raja yang menganut, bukan raja, khalifah, maaf. Dia salah satu khalifah yang menganut pemahaman Mu'tazilah. Nah, pada zaman ini zaman yang paling berkembangnya Islam, zaman paling merajalelanya Islam di dunia. Nah, bahkan sepertiga dunia itu dikuasai oleh Islam. Zaman Al-Ma'mun, dia mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, dia memaksa masyarakat dan ulama-ulama pada zaman itu harus mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau tidak, Al-Ma'mun akan memasukkan mereka ke dalam penjaranya. Nah, di sini ada satu ulama yang beda pendapat dengan Al-Ma'mun. Dia adalah Ahmad bin Hanbal. Nah, Ahmad bin Hanbal ini menolak keras tentang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, karena ia menolak, dia dimasukkan ke dalam penjaranya dari Al-Ma'mun. Nah, di situ Ahmad bin Hanbal disiksa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa dagingnya di punggungnya sampai lepas ketika dicambuk dalam neraka. Ketika diazab dia di dalam neraka. Nah, cuman gurunya Ahmad bin Hanbal itu adalah Imam Syafi'i. Nah, ini sedikit lucu lah ceritanya. Tentang Imam Syafi'i yang ditanya oleh pasukannya Al-Ma'mun, apakah Al-Quran ini adalah makhluk? Nah, lalu Imam Syafi'i mengatakan Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran keempat ini adalah makhluk. Nah, lalu karena dia mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, pergilah para pasukannya Al-Ma'mun. Tapi dipertanyakan apakah Imam Syafi'i itu mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk? Tidak. Sebenarnya perkataan dari Imam Syafi'i itu adalah jarinya. Keempat jari ini adalah makhluk. Nah, jadi disitulah kata-kata kiasan dari Imam Syafi'i. Nah, agar dia tidak dimasukkan ke dalam penjara. Cuman muridnya Ahmad bin Hanbal itu kokoh dengan pendiriannya mengatakan Al-Quran itu tidak makhluk. Al-Quran itu adalah firman-Nya Tuhan. Dan dia membantah ketika dia berdebat dengan salah satu tokoh yang Mu'tazilah di dalam istananya Al-Ma'mun, dia membantah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, dia memakai salah satu ayat Al-Quran surat Yasin ayat 82 tentang ketetapan Allah. Ketika Allah itu berkata, maka terjadilah kun fayakun. Nah, di situ dia mengatakan
Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah itu mau membuat sesuatu dan dia mengatakan jadilah maka terjadilah. Nah, di situ telah jelas bahwa Al-Quran itu adalah firman dari Allah, karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran. Nah, ketika berdebat dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah, para tokoh Mu'tazilah itu terdiam. Karena kenapa? Sebelum ia melontarkan ayat tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apakah Khalifah Abu Bakar pernah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk? Nah, dia mengatakan tidak. Apakah Umar pernah mengatakan makhluk? Tokoh Mu'tazilah mengatakan tidak. Sampailah pertanyaan itu kepada Khalifah keempat, yaitu Ali. Nah, tokoh Mu'tazilah tetap mengatakan tidak. Nah, di situ telah jelas bahwa kekalahan dari tokoh Mu'tazilah ketika berdebat dengan Ahmad bin Hanbal itu kalah telak. Nah, disitulah muncul pemikiran-pemikiran baru tentang sebenarnya Al-Quran itu makhluk atau tidak. Nah, setelah meninggalnya Al-Ma'mun lalu digantikan oleh penerusnya. Nah, penerus yang ketiga setelah Al-Ma'mun yang mengeluarkan Ahmad bin Hanbal, dan dia percaya Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Nah, selanjutnya tentang Abu Al-Huzail yang bertempat di Basrah. Nah, dia ini adalah pemimpin kedua dari cabangnya Basrah setelah Wasil. Pemimpin keduanya dari golongan Mu'tazilah. Ia lahir pada tahun 135 Hijriah dan wafat pada tahun 235 Hijriah. Nah, dia ini banyak memakai tentang filsafatnya Yunani. Pengetahuannya tentang filsafat itu sangat luas. Dia itu memandang baginya untuk menyusun dasar-dasar Mu'tazilah ini melalui filsafat itu sangat teratur. Pengetahuannya tentang logika membuat ia menjadi pendebat mahir pada zamannya dan melawan golongan-golongan Majusi, Minhais, Ateis dan lain sebagainya. Al-Huzail menjelaskan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan nafs al-sifat atau peniadaan sifat-sifat Tuhan itu, menurut paham Wasil, kepada Tuhan itu tidak mungkin diberikan sifat mempunyai wujud tersendiri dan kemudian melekat pada zat Tuhan. Karena zat Tuhan ini bersifat qadim, maka apa yang melekat pada Tuhan, pada zat itu bersifat qadim pula gitu. Nah, jadi qadim itu tidak boleh dua kali. Dia mengatakan sifat Allah itu yang pertama gitu. Yang qadim yang pertama. Yang qadim kedua itu mengatakan bahwa berarti Allah itu sifatnya berulang kali dan itu tidak mungkin gitu. Dengan demikian sifat Allah adalah bersifat qadim. Itu menurut Wasil. Bahwa pada adanya dua Tuhan. Nah, karena yang boleh bersifat qadim hanyalah Tuhan. Dengan kata lain, kalau ada sesuatu yang bersifat qadim, maka itu mestilah Tuhan. Oleh karena itu, untuk memelihara murninya tauhid dan kemahesaan Tuhan, Tuhan tidak boleh dikatakan mempunyai sifat dalam arti di atas. Nah, jadi Tuhan Allah itu telah mempunyai sifat. Tuhan itu telah mempunyai sifat. Jadi tidak boleh lagi dikatakan bahwa Allah itu mempunyai sifat. Berarti dua kali dong diulang. Nah, jadi Wasil menentang tentang pendapat tersebut. Selanjutnya tentang begitu banyak pemimpin-pemimpin tentang Mu'tazilah dari cabangnya yang ada di Basrah. Nah, ada juga Mu'tazilah yang ada di Baghdad. Dikemukakan di atas, dibentuk oleh Muammar Ibnu Abbad yang berpendapat telah kita singgung bahwa seorang pemuka Mu'tazilah yang ada di Baghdad yaitu Abu Musa Al-Murdar yang wafat pada tahun 226 Hijriah. Menurut Syarastani, ia dengan kuat mempertahankan pendapat bahwa Al-Quran itu tidak bersifat qadim, tetapi diciptakan Tuhan, dan memandang orang yang mengatakan Al-Quran qadim itu adalah kafir, karena dengan demikian orang serupa itu telah membuat yang bersifat qadim menjadi dua. Dengan kata lain, orang yang demikian menurut Murdar telah menduakan Tuhan.
Selanjutnya ia juga berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan manusia bukanlah ciptakan Tuhan, tapi diwujudkan oleh manusia sendiri. Ia juga mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat manusia dengan mata kepalanya. Hasim ibnu Ammar al-Fuati, seorang pemimpin lain dari cabangnya yang ada di Baghdad, mengatakan bahwa surga dan neraka belum mempunyai wujud sekarang, karena masa memasuki surga dan neraka belum ada atau belum tiba. Dengan demikian, adanya surga dan neraka sekarang tidak ada faedahnya gitu. Pemimpin-pemimpin lain ialah Abu al-Husain al-Khiyat dan Summah ibnu Ashiras. Yang tersebut terakhir ini berpendapat bahwa daya berbuat bagi manusia itu terdapat dalam tubuh manusia sendiri, yaitu tubuh yang baik dan sehat lagi tidak mempunyai cacat. Dengan demikian, daya itu tidak merupakan sesuatu di luar tubuh manusia. Ia juga berpendapat bahwa manusia melalui akalnya berkewajiban mengetahui Tuhan, mengetahui perbuatan baik dan perbuatan buruknya sebelum wahyu turun. Nah, jadi kaum Mu'tazilah membagi sifat-sifat Tuhan itu ke dalam dua golongan. Yang pertama, sifat merupakan esensi Tuhan yang disebut sifat zatiyah. Nah, yang kedua, sifat-sifat yang merupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang disebut sifat fi'liyah. Sifat perbuatan tersendiri dari sifat-sifat mengandung arti hubungan antara Tuhan dan makhluknya. Seperti kehendak, al-iradah, sabdah, kalam, keadilan, dan sebagainya. Yang disebut sifat esensi umumnya adalah wujud, kekekalan yang ada di masa lampau, hidup, kekuasaan, al-qadariyah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Mu'tazilah, yaitu pandangan sifat-sifatnya Tuhan, ialah memandang sebagian dari apa yang disebut golongan lain sifat sebagai esensinya Tuhan, dan sebagian lain tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Pemahaman ini timbul karena ia ingin menjaga kemurniannya kemahesaan Tuhan yang disebut tanziyah dalam bahasa Arab. Nah, tentang ajaran kedua itu adil, hubungan antara al-tauhid dengan tauhid ini. Kaum Mu'tazilah menyucikan diri Tuhan dari persamaan dengan makhluk. Mereka berpandangan bahwa menyucikan Tuhan itu adalah persamaan dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhanlah yang berbuat adil. Tuhan tidak bisa berbuat zalim. Pada makhluk terdapat perbuatan zalim. Dengan kata lain, tauhid membahas keunikan dari Tuhan. Al-adil membahas keunikan dari perbuatannya Tuhan. Nah, dari ajaran-ajaran itu begitu banyaknya ajaran tentang yang dikemukakan oleh kaum Mu'tazilah. Dari sini ada seorang ulama dari Syekh Ali Mustafa Al-Ghurabi, guru besar dari Fakultas Syariah yang ada di Mekah. Ia menulis, dari uraian ringkas, ia berpendapat diketahui ajaran-ajaran kaum Mu'tazilah dalam lapangan teologi Islam, dan sekiranya tidak ditakdir Tuhan bahwa kaum Mu'tazilah bangkit untuk membela Islam, ilmu kalam dengan kekayaannya yang besar itu tidak muncul dan tidak akan sanggup membela Islam dari serangan-serangan orang luar terhadap usaha-usaha kaum Mu'tazilah yang patut kita syukuri. Kita hanya dapat berdoa semoga Allah memberi mereka upah atas jasa-jasa mereka terhadap Islam. Dan selanjutnya, semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Penuh harapan saya agar para alim ulama yang mempunyai keikhlasan terhadap agama Islam berusaha menimbulkan kembali peninggalan-peninggalan berharga dari golongan umat Islam yang telah dilupakan ini. Di zaman modern dan kemajuan Islam, ilmu pengetahuan serta teknik sekarang, ajaran kaum Mu'tazilah itu bersifat rasional. Itu telah mulai timbul kembali di kalangan umat Islam, terutama di kalangan kaum terpelajar. Secara tidak sadar, mereka telah mempunyai pemahaman yang sama dengan atau dekat dengan ajaran Mu'tazilah. Mempunyai pemahaman demikian tidaklah membuat mereka keluar dari Islam. Nah, maksud dari Syekh Mustafa ini, sebenarnya zaman sekarang itu telah banyak muncul
cara berpikirnya Mu'tazilah. Nah, menurutnya orang yang berpikir tersebut itu tidak keluar dari Islam, karena mereka hanya memakai cara berpikirnya kaum Mu'tazilah. Nah, semoga pembahasan kita pada hari ini dapat mengambil faedahnya, dan jikalau ada kata-kata atau cara penyampaian saya yang kurang berkenan di hati, saya memohon maaf atas sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita dapat mengambil faedahnya saja, dan kita tinggalkan buruk yang ada buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.